Kalimat ini telah digunakan 17.000 kali. Terus hasilnya? Tidak ada pembaruan. Udah deh, lanjut. Coba kalimat kedua. Tinggal sedikit lagi. Hasil dari pernyataan mesin sedikit menurut siapa? Menurut mahasiswa Dosen. atau orang tua? Kalau menurut mahasiswa sedikit, bisa berarti 2 bulan. Benar juga sih. Mesin memberikan skor. Optimisme. Realisasi. Coba deh aku punya lagi nih. Coba ketik laptopku lemot gitu. Memang lemot. Enggak. Tab Chrome-nya 48. Word, Excel, Spotify, YouTube, terus ChatGPT, WhatsApp, Canva, semua dibuka. Tapi laptopnya yang disalahin. Mesin berkata yang lemot bukan laptop, tapi pemiliknya. Ngomong-ngomong, nilai orang yang buka ChatGPT dong. Coba Boleh. nanya panjang. Ya, Jawabannya dibaca 2 baris. terus bilang panjang amat. Padahal yang minta penjelasan lengkap dia sendiri. Mesin memberi nilai kemauan belajar, kesabaran membaca. Relate banget sih. Kadang aku sendiri juga gitu. Hmm, aku juga, padahal jawabannya udah lengkap, yang males bacanya. Kalau mesinmu bisa nilai sesuatu yang lebih serius, Bisa. Bisa apa? hmm, coba dong kalau skripsi. Kamu yakin? Kategori ini biasanya bikin mesin agak lama berpikir. Kenapa? Ya, karena masalahnya bukan cuma satu. Kadang bukan karena malas, kadang bukan karena nggak mampu, kadang karena bingung mau mulai dari mana. Kalau itu sih aku banget ya. Mesin mendeteksi tingkat overthinking tinggi. Solusinya apa? Mesin bilang lanjutkan ke evaluasi terakhir. Loh kok diem? Biasanya mesinmu cerewet. Error ya? Bukan, mesinnya lagi ngitung Hitung apa? nilai kehidupanmu, bukan kebiasaanmu. Udah, serius amat. Ya, kadang yang bikin hidup kita berat bukan masalahnya, tapi cara kita menghadapi masalah itu. Maksudnya? Nih, aku mau tanya, jawab jujur ya. Mm-mm. Kalau lagi bingung skripsi, hal pertama yang kamu lakukan apa? Yang pertama aku lakuin sih buka laptop, Terus, buka file, terus, bengong. terus, Ya udah, aku tutup lagi. terus malamnya, Hmm, malamnya ya overthinking. besoknya. Besoknya aku ulangin lagi. Nah, mesin menemukan pola Apa? apa? Kamu bukan nggak mampu, kamu cuma muter di lingkaran yang sama.
aku tuh pernah ngerasa aku ini tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu. Teman-teman udah pada seminar, terus udah sidang, udah ada yang foto pakai toga, tapi aku bingung buat bedain metode sama metodologi. Kadang aku juga malu sih kalau ada yang tanya skripsinya udah sampai mana. Ya aku cuma jawab masih proses. Padahal prosesnya lebih banyak mikir daripada nulis. Aku ngerti, aku juga pernah ada di posisi itu. Yang capek itu bukan ngetiknya, yang capek itu rasa bersalahnya. Setiap main HP merasa bersalah, mau istirahat juga nggak tenang. Iya, tapi ya lucunya orang rumah tuh ngeliat kita kayak cuma rebahan doang. Dikiranya ya santai. Padahal isi kepala lagi rapat besar. Oke, hasil evaluasi keluar. Berapa? Lumayan mengejutkan ini. Sebelum udah lama-lama takut nih. Nilai disiplin, Masih oke? nilai niat, Nah, nilai usaha. terus yang jelek apa? Yang paling rendah kemampuan meminta bantuan nilainya. Kenapa bisa serendah itu? Karena setiap bingung, kamu memilih diam. Setiap nggak ngerti, kamu memilih nebak. Setiap mentok, kamu memilih menunda. Padahal kalian sering nanya, nanti dianggap sok pintar. Aku kadang tuh bertanya tuh itu bukan tandanya gagal gitu ataupun nggak tahu. Ya aku pikir kalau sering nanya nanti dianggap nggak pintar. Nih ya, aku dulu juga begitu sampai akhirnya sadar yang bikin kita berkembang bukan karena salah benar, tapi karena berani salah lalu belajar. Aku mau cerita sedikit deh. Semester kemarin tuh aku bener-bener kayak ngerasa hampir nyerah. Terus aku bilang ke diri sendiri, kayaknya aku nggak sanggup deh. Sebenarnya bukan karena malas, tapi karena kalau setiap buka file, aku tuh menemukan sesuatu yang nggak aku pahami. Aku belajar sendiri, nonton video, baca jurnal, terus cari referensi juga. Tapi setiap selesai belajar, yang bertambah itu bukan pemahamannya, tapi malah daftar pertanyaan. Dan terus akhirnya Temenku bilang, daripada muter-muter sendiri, mending cari tempat buat diskusi. Ya awalnya sih aku ragu ya, aku pikir bakal dikerjain orang. Ternyata enggak, yang aku dapat itu justru pendampingan. Kalau salah bisa dijelasin, kalau bingung dibimbing, kalau belum paham ya nggak ditinggal. serius. Iya, terus yang paling aku suka ya, mereka itu nggak
langsung ngasih jawaban. Mereka itu ngajarin cara berpikir, jadi lama-lama ya aku jadi mulai ngerti. Sekarang kalau dosen tanya, aku itu nggak langsung panik. Karena ya aku tahu alasan kenapa aku milih metode itu gitu. Ya, berarti bukan jasa ngerjain dong. Bukan. Justru mereka itu sering bilang, ini coba kamu kerjakan dulu, nanti kita diskusikan gitu. Sebenarnya sih awalnya aku kesel ya, tapi sekarang aku paham. Karena nanti yang sidang kan aku. Hmm. Ya, tapi itu untuk tempatnya di mana ya? Aku tuh ikut bimbingan di Relation Consultant Research. Tuh, jadi di sana itu dibimbing mulai dari menentukan judul, terus bisa menyusun proposal, terus nyari referensi gitu, terus olah datanya juga. Terus ya yang paling penting di sana itu bukan cuma menyelesaikan skripsi, tapi benar-benar diajarin uh, untuk memahami prosesnya gitu. Jadi waktu sidang nanti kita itu bisa jelasin gitu dengan percaya diri. Berarti cocok buat mahasiswa yang sering bilang, aku bingung mau mulai dari mana. Iya itu. Atau yang sudah jalan tapi itu mentok di tengah gitu. Atau yang pusing waktu olah data, terus atau yang revisiannya muter-muter di situ aja. Kadang tuh ya yang kita butuhin itu bukan orang yang mengerjakan, tapi orang yang mau menemani proses belajarnya. Berarti hmm, itu oke. Sekarang aku penasaran. Mesin peneliti penilaian hidup punya nilai terakhir enggak? Hmm, ada apa? Nilai harapan Dapat berapa itu? selama kamu masih mau belajar nilainya Loh, karena skripsi itu bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan walaupun sempat berhenti. berarti habis ini kita ngerjain skripsi Iya, sekarang. sekarang. Loh, nanti ya, Ayo, katanya aku sekarang. aku lagi nunggu mood dulu. Mesin mendeteksi Mendeteksi apa? alasan lama terdeteksi kembali. Udah deh, udah, yuk berangkat. Nah, gitu dong daripada nunggu mau datang kan. Yuk.